Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serambi Putenri ada di sini. Hai anak-anak hebatnya Bu Tenri. nyoba maksa, rimanya ada di huruf I. Tapi Bu Tenri selalu berharap anak-anak hebatnya Bu Tenri selalu dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita ya, agar tetap sehat, dijauhkan dari segala musibah, dan tentunya diberikan semangat terus, motivasi terus untuk belajar bersama Serambi Bu Tenri, salah satu media belajar berbahasa Indonesia. Kali ini Bu Tenri hadir dengan semangat pagi tentunya. Anak-anak hebat pun juga bersemangat pagi ya hari ini. Karena kita akan terus belajar tentang bahasa Indonesia dengan metode pembelajaran yang sangat sederhana, tapi menghasilkan pemahaman yang sempurna. Kita intip kalau sudah siap ya. Siapa belum? Siap kan? Tuh, kalau sudah siap, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tik. Materi apa sih Bu Tenri? Ternyata kali ini kita harus belajar berdebat. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah berlatih untuk menganalisis teks debat, menganalisis video debat, kemudian belajar menyusun argumen-argumen dari mosi terpilih, kemudian kita sudah mengidentifikasi ragam bahasa teks debat yang sudah kalian susun. Kali ini, kita harus belajar berdebat. Dari rangkaian persiapan untuk proyek akhir kita yaitu debat, maka tidak menutup kemungkinan kita pun akan mempersiapkan debat ini menjadi satu pengalaman berharga bagi kalian anak-anak hebat yang belum pernah bersuara ya. Baik, kita intip dulu ya. Kompetensi dasarnya nggak kelihatan. Nah, bentar pinggir dulu. 4.8 yaitu mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Indikator pencapaian kompetensinya ada 2 ya. Yang pertama adalah menyusun pendapat untuk mendukung atau menolak mosi dalam bentuk teks debat. Yang kedua adalah melaksanakan debat sesuai dengan peran yang ditetapkan. Wah, sudah ada bayangan nih kira-kira ya kita mau debatnya seperti apa. Tujuan pembelajaran kita ya anak-anak hebat, peserta didik mampu menyusun teks debat berdasarkan mosi terpilih dan melaksanakan debat dalam bentuk rekaman video dengan model diskusi kelompok sesuai peran masing-masing. Kemudian ingat, gunakan kesempatan kalian menyusun teks debat dan belajar berdebat pada masing-masing tim dengan mengedepankan sikap jujur, berpikir kritis, berpikir kreatif, kompetitif, percaya diri, dan bertanggung jawab. Itu adalah banyak sikap ya, enggak satu. Banyak sikap yang harus kita capai saat belajar pada materi ini. Mana saja tuh pencapaian sikap yang sudah kalian raih? Kemudian, untuk yang pertama, kita akan menyusun teks debat. Kenapa sih Bu Tenri sangat senang menyampaikan materi ini? Karena materi ini dalam sekali penyampaian kita langsung bisa mencapai atau harapannya sih 2 tujuan pembelajarannya tercapai ya. Sangat senang sekali karena memang tahapannya kita lakukan perlahan-lahan. Gak langsung bisa berdebat, tidak bisa. Tapi harus perlahan-lahan. Persiapannya memang harus matang ya. Intip yuk. Bu Tanti mengingatkan sekali lagi unsur debatnya ya. Ada mosi, ada tim afirmasi, tim oposisi, tim netral,
moderator, dan penulis atau pencatat segala aktivitas selama debat. Pasti sudah ada di sini ya. Baik. Berikutnya, langkah penyusunan teks debat. Bu Tenri sampaikan kembali ya, bahwa ini adalah urut-urutannya. Yang pertama, menentukan mosi. Yang kedua, menentukan unsur-unsur debat sesuai dengan mosi terpilih. Yang ketiga, menentukan kalimat argumentasi berdasarkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, serta simpulan debat. Yang keempat, merangkaikan kalimat-kalimat argumentasi menjadi kerangka teks debat. Kelima, mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Keenam, menyusun teks debat sesuai dengan pengembangan terencana. Wah, sudah ada di sini nih gambarannya. Bu Tenri, saya nggak sabar nih untuk memulai menyusun teks debat. Nih, sebelumnya Bu Tenri kasih tahu nih, ketentuan pembagian tim, karena untuk proyek akhir kita ini adalah modenya dengan model diskusi. Ada timnya ternyata. Kita intip yuk timnya apa saja. Satu kelas terbagi atas 2 tim debat, yaitu deg-degan ya. Saya juga. Tim debat yang pertama. Tim debat yang kedua. Tim debat yang pertama terdiri atas siswa berpresensi ganjil. Tim debat yang kedua, siswa berpresensi genap. Berarti kalian dengan cepat sudah masuk dalam tim masing-masing. Tim debat 1, tim debat yang kedua. Kalian termasuk anggota yang mana? Nah, kalau sudah ketemu dengan timnya masing-masing, apa yang harus dilakukan Bu Tenri? Ini dia, pembagian peran pada tim. Kalau kalian sudah menentukan ya urut-urutan peserta dengan presensi ganjil nomor 1 sampai terakhir, berarti nanti langsung diurutkan. Nah, setelah diurutkan baru ketemu siapa saja yang berperan sebagai apa. Tanpa harus kalian pusing-pusing, kira-kira siapa ya yang peran ini, kira-kira siapa yang peran ini, tidak perlu. Kalian langsung urutkan saja peserta pada tim debat 1 dan peserta pada tim debat 2. Setelah itu langsung ketemu. Ini dia pembagian peran pada tim. Langsung akan ketemu nih ya. Untuk yang nomor 1, moderator. Tim afirmasi pembicara 1, 2, 3 adalah nomor urutan 2, 3, 4. Berikutnya tim oposisi pembicara 1, 2, dan 3 ada di nomor urut 5, 6, dan 7. Berikutnya tim netral pembicara 1, 2, 3 ada pada urutan ke-8, 9, dan 10. Sisanya nomor 11 adalah penulis, 12, 13 perancang argumen, 14 juga termasuk perancang argumen, 15, 16 perekam video, 17 dan 18 adalah editor video, dan yang terakhir 19 dan 20 adalah penanggung jawab tim. Kalau ternyata dalam satu tim itu di akhir urutannya hanya terdapat 19 orang, maka penanggung jawab timnya hanya 1. Dikondisikan saja sesuai dengan jumlah anggota pada tim kalian. Gak usah pusing-pusing. Tapi juga tidak boleh saling berebut ya. Karena sudah ditentukan siapa saja yang menjadi peran apa. Nah gitu ya. Kenapa Bu Tenri langsung menentukan seperti ini? Karena nanti ketika terjun ke dunia industri, terjun ke dunia masyarakat, kemudian melanjutkan ke jenjang perkuliahan, kalian akan menemui hal seperti ini. Kalian akan dihadapkan dengan aturan, ya. Jadi mau tidak mau kalian harus belajar dari sekarang, ya. Kalian tidak boleh memilih, kecuali nanti kalau ada saatnya silakan bebas memilih. Nah, kalau sekarang masih belum bebas memilih, ya. Berikutnya,
Setelah kalian memastikan mendapatkan peran dalam tim, saatnya berdiskusi dengan tim. Bu Tenri, apa yang didiskusikan? Nah, yang didiskusikan adalah pilihan mosi. Nah, terang. 1. Pengurangan pekerjaan rumah untuk pelajar. Bu Tenri pinjam mosinya ya. Yang kedua, guru wajib memberi tugas setiap hari selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. 3. Pengecekan handphone siswa sangat membantu pemantauan guru. Berikutnya, penetapan full day school. Pilihan mosi nomor 5, dampak negatif sekolah daring bagi siswa yaitu membuat malas. Kemudian berikutnya, lulusan SMK memiliki kesempatan yang lebih kecil masuk ke perguruan tinggi dibandingkan lulusan SMA. Tambahan pembelajaran luring di samping pembelajaran daring. Dan yang nomor 8 adalah kegiatan pembelajaran jarak jauh mengurangi pemahaman murid. Bagaimana caranya Bu Tenri untuk pilihan mosi ini? Nah, anak-anak hebat, dalam satu kelas akan ada 2 kelompok debat. Ya, ada tadi Bu Tenri menyebutnya adalah tim debat 1, tim debat 2. Dalam satu kelas akan memakai mosi yang sama. Ya, sekali lagi dalam kelas ada 2 tim debat. 2 tim tersebut akan memakai mosi yang sama. Kalian tidak usah repot-repot. Bu Tenri sudah menentukan nomornya dan itu sesuai dengan nomor kelas kalian. Bagaimana? Berarti sudah ketemu kan mosimu yang mana? Berikutnya, Bu Tenri ternyata menegaskan ulang. Setiap kelas akan menggunakan mosi yang sama. Artinya mosi tadi sudah kalian temukan. Karena sudah ada urut-urutannya dan itu sesuai dengan jenjang kelas kalian. Sip ya, sudah ketemu ya mosinya ya. Bu, lupa. Aduh, Bu Tenri intipkan lagi. Silakan dilihat mana mosimu. Nanti kita belajar ya, kita belajar untuk mengetahui kalau mosinya sama. Kemudian ada dua tim debat. Apakah kira-kira argumen-argumen yang disampaikan oleh kedua tim ini akan sama? Karena tentunya nanti untuk penilaiannya pun bentuknya adalah penilaian kelompok. Jadi tidak mungkin kalian nanti kalau misal anggota kelompoknya mendapatkan nilai bagus, anggota kelompok yang lain mendapatkan nilai yang kurang bagus, belum tentu ya. Ini adalah penilaian kelompok, maka kelompok kalian akan mendapatkan nilai yang sama untuk masing-masing anggotanya. Gimana? Mosinya sudah jelas ya? Yang mana mosi kelasmu? Berikutnya. Rencana teks debat anak-anak hebat, Bu Tenri sudah menyusun. Ini adalah kerangka teks debat. Kalian bisa membuatnya seperti ini atau kalian merencanakannya dengan kerangka yang jauh lebih hebat. Saya sepenuhnya berikan kesempatan untuk kalian. Tapi yang jelas seperti ini ya. Ada mosi, kemudian disampaikan dalam bentuk argumen tim afirmasi, tim oposisi, argumen tim netral. Masing-masing argumen harus ada kesimpulannya. Ya, dan ingat untuk argumen masing-masing tim, karena ini nanti ada beberapa pembicara dari masing-masing tim, kalian harus membuat argumen ini jauh lebih banyak sehingga bisa bisa dibuat untuk beberapa pembicara pada timmu ya. Kemudian setelah nanti kesimpulan-kesimpulan pada tim masing-masing tim ya, nanti akan dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan yang sangat besar yang akan disampaikan oleh moderator di akhir forum debat. Ini sepertinya kita sudah belajar, cuma kalau yang ini kita merancangnya pada sebuah tim besar. Nah, kalau kalian nantinya terjun ke masyarakat ya, kemudian terjun ke dunia industri,
Kemudian masuk ke wilayah perkuliahan pastinya akan pernah mengalami yang namanya berkelompok ya dalam jumlah besar. Kita sama-sama belajar. Kalau kemarin Bu Tenri latihnya adalah secara mandiri. Nah sekarang kita harus belajar untuk membuka diri, ya, menyampaikan argumen, berdiskusi, kemudian juga menentukan solusinya kalau memang ada beberapa masalah dalam tim. Ini tugas kalian, belajar berdiskusi, ya begitu. Nah ini dia anak-anak hebat, anggota timnya jangan lupa ya ditulis mulai dari moderator sampai yang terakhir tuh penanggung jawab tim tuh siapa saja namanya. Bu Tenri juga harus tahu kira-kira siapa yang jadi pembicara satu pada tim afirmasi. Kemudian Bu Tenri juga pengen tahu siapa sih perancang argumennya. Ini dia otaknya tuh. Otaknya ada di situ ya. Bu Tenri, kira-kira nanti disampaikan nggak sih tentang tugas-tugas atau tanggung jawab dari masing-masing peran? Tenang, Bu Tenri sampaikan ya. Berikutnya, gunakan media Google Dokumen untuk melakukan penyusunan teks debat sehingga mudah dalam pemantauan guru. Jadi nanti Bu Tenri akan pinjam 2 link Google Dokumen kalian, mulai dari perencanaan, kemudian penulisan siapa saja yang jadi apa, kemudian perencanaannya mau seperti apa. Jadi dari situlah Bu Tenri akan mengetahui proses diskusi kalian. Ya, selain itu Bu Tenri juga memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kalian untuk mencari bahan-bahan untuk penulisan sebuah argumen. Sehingga nanti teks debat kamu benar-benar sempurna. Nah, ingat tapi harus bijak ya ketika mencari informasi sebagai bahan penyusunan argumen. Ingat ya, link Google Dokumennya disampaikan ke Bu Tenri sehingga Bu Tenri tahu gerak-gerik. Bu, kalau editor video ngapain Bu kalau misalnya perancang argumen ngapain Bu? Kan nggak bisa disampaikan di Google Dokumen. Tenang, semuanya akan Bu Tenri sampaikan kepada kalian sehingga kalian tidak mati gaya dalam proses diskusi yang didampingi oleh Bu Tenri ya. Jika teks debat sudah tersusun dengan rapi, silakan belajar untuk berdebat tanpa membaca teks debat. Wah, sudah ada gambaran nih. Ini ada gambaran di sini. Teksnya sudah jadi. Tinggal saatnya berdebat. Bu, berarti pembicara saja dong yang masuk frame kamera. Terus bagaimana untuk yang lain? Bagaimana nilainya? Ingat, lagi-lagi ingat bahwa penilaian kali ini dilakukan secara berkelompok. Nilainya juga nilai kelompok. Tidak ada anggota tim yang tidak memberikan peran besar. Semuanya sangat berperan, semuanya punya tanggung jawab dan semuanya membangun tim menjadi sebuah tim yang hebat. Jangan merasa saya bukan anggota yang tidak memberikan kontribusi banyak. Jangan. Sebuah tim akan hebat dengan anggota timnya, ya. Kalau tadi sudah menyusun teks debat, sekarang belajar berdebat. Ih, gemeteran nih Bu Tenri. Kenapa Bu Tenri gemeteran? Karena kalau tadi sudah ada teksnya, tinggal kita eksekusi menjadi sebuah penyampaian lisan yang apik. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya Bu Tenri? Tata cara berdebat, ya Bu Tenri pinjam. Ini caranya. Yang pertama, memastikan semua unsur debat telah ada ya. Ada moderator, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral. Tim netral itu bisa jadi penonton, bisa jadi juri, begitu, atau wujudnya memang tim netral. Dan adanya penulis. Moderator menjadi pemimpin debat dengan memberikan kesempatan perkenalan diri oleh tim afirmasi dan tim oposisi selanjutnya memaparkan tata tertib debat. Untuk yang nomor 2, kalau misalnya memang ada tim netral, boleh disampaikan ya bahwa memang harus ada perkenalan diri dari tim netral. Nomor 3, pembacaan mosi dan gambaran awal tentang mosi. Nomor 4, penyampaian argumentasi oleh tim afirmasi dan tim oposisi tanpa adanya interupsi dengan dilanjutkan oleh tim netral jika ada. Tapi nanti kita settingnya kan memang ada ya tim netral.
Berikutnya nomor 5, adu argumentasi atau debat dengan penyampaian argumentasi, sanggahan atau pertanyaan kepada lawan. Ini yang ditunggu-tunggu anak-anak hebat. Jadi kalian harus bisa membuat argumen yang kuat sehingga nanti kalau kita adu antar tim itu kalian memang benar-benar bisa mempertahankan, bisa menguatkan dan seolah-olah tim lawan itu bisa terkecoh sehingga bisa mengiyakan bahwa argumen yang kita buat tadi benar adanya. Begitu ya. Dan yang terakhir, pengambilan kesimpulan debat sebelumnya telah diawali dengan penutup yang disampaikan oleh masing-masing tim. Jadi nanti kesimpulan itu memang disampaikan oleh masing-masing tim dulu. Setelah itu memang dieksekusi oleh moderator. Tuh, moderator kamu hebat, kamu sudah bisa belajar menjadi seorang pemimpin begitu. Dan terakhir juga menutupnya. Bagaimana dengan anggota tim yang lain? Pelajarilah tugas dan tanggung jawab pada peran masing-masing anggota tim. Ingat, tidak ada anggota tim yang tidak berkontribusi hebat dalam sebuah tim yang hebat, ya. Bu Tenri mau menyampaikan, moderator itu tugasnya apa sih? Hai moderator, saatnya kamu memulai dengan membuat tata tertib debat versi kamu. Bu Tendre tuh mengawalinya dengan belibet. Kenapa sih? Karena memang moderator ini tanggung jawabnya mulai dari pembuka sampai dengan penutup. Dia yang jadi pemandu, ya. Jangan lupa konsultasikan dengan tim sehingga kamu bisa berperan dan bertanggung jawab atas keberlangsungan kepemimpinan forum debat. Ingat, diskusi. Jangan sampai saya sudah siap apa kata moderator. Tidak, semuanya didiskusikan. Pembicara dalam tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Bu Tenri mulai dengan pembicara yang pertama, bertugas menyampaikan argumentasi pembuka yang di dalamnya ada pemahaman topik, permasalahan, analisis secara umum. Ya, ini pembicara satu. Pembicara yang kedua menyampaikan dan memperkuat argumentasi yang disampaikan oleh pembicara satu. Ingat, berarti perancang argumen harus benar-benar menentukan mana bagian-bagian yang disampaikan oleh pembicara satu dan pembicara dua. Tentunya pembicara yang ketiga juga menyampaikan dan memperkuat argumentasi yang disampaikan oleh pembicara satu dan dua serta menyampaikan kesimpulan tim. Perancang argumen berarti lagi-lagi harus bisa memastikan argumen-argumen untuk pembicara 1, 2, dan 3 pada masing-masing tim. Wah, kalian hebat untuk pembicara. Bagaimanapun semuanya punya kontribusi, punya tugas dan tanggung jawab. Tapi ingat, ini yang bedanya dengan yang tidak berkontribusi ya. Artinya ketika kamu sudah mendapatkan peran dan tanggung jawab, kalian harus bisa memaksimalkan apa yang kamu punya, mengeluarkan semua apa yang kamu punya, kemudian menampilkan yang terbaik karena kita maju atas nama tim. Penulis, Bu Tani bilangnya penulis ya. Hai penulis, tugas dan tanggung jawabmu sungguh mengesankan. Kamu akan dilatih disiplin dalam administrasi. Segala apapun yang berkaitan dengan administrasi silakan ditulis, mulai dari mosinya apa, kemudian argumennya seperti apa yang sudah disampaikan oleh perancang argumen. Kemudian kamu juga harus menulis anggota timmu itu seperti apa, siapa saja begitu ya. Kamu keren deh karena kamu akan dilatih untuk berdisiplin secara administrasi. Penulis bertanggung jawab atas semua administrasi teks debat, mulai dari penetapan tim dan masing-masing tugas, perencanaan teks debat, pelaksanaan debat, dan pelaporannya. Pelaporannya sepenuhnya saya berikan kepada kalian ya, karena memang laporannya itu nanti yang akan saya baca. Ya, beda kalau video akan saya lihat, tapi kalau penulis itu bertanggung jawab atas apa yang akan saya baca. Sinkronkah laporan yang kamu tulis itu dengan apa yang kamu tayangkan, apa yang kamu tampilkan dalam bentuk video? Wah, salam ya untuk penulis, kamu hebat deh. Perancang argumen
Perancang argumen akan berdiskusi merencanakan argumentasi berdasarkan mosi terpilih. Kalian merupakan bagian tim yang menyusun pendapat untuk mendukung atau menolak mosi serta menjadikan bahan argumen bagi tim netral, ya. Kemudian, ingat tentukan kekuatan pada masing-masing argumen yang telah kalian siapkan. Kekuatan tersebut bisa didapat pada bukti pendukung berupa hasil dari kajian pustaka, wawancara, observasi, penelitian, dan lain-lain. Perekam video dan editor video, kalian bertanggung jawab atas apa ya? Kalian adalah bagian tim yang memperkuat dalam teknis perekaman video dan editor video. Kalian harus bersahabat dengan teknologi agar bisa menciptakan tayangan debat yang bisa memberikan manfaat bagi penikmat karya. Banyak unsur dalam dunia multimedia yang dapat kalian mainkan sehingga menjadi suguhan audiovisual tentang debat yang sangat apik. Baik, kalau misal kalian belum pernah bersentuhan dengan editing video, belum pernah tentang bagaimana caranya merekam video saat kalian berdebat secara daring, ingat diskusi, belajar, gitu aja. Ya, karena di dalam anggota tim pasti ada yang bisa dan kalian jangan pelit ilmu bagi yang bisa, ya. Sampaikan kepada teman-temanmu yang belum pernah merasakan pada peran-peran itu agar kita sama-sama maju, begitu ya. Penanggung jawab tim. Nah, nih gongnya nih. Hai kamu, saatnya belajar menjadi pemimpin dalam tim. Silakan belajar merencanakan, mengatur, melaksanakan dan bertanggung jawab atas tim debat ini. Tugas dan tanggung jawabmu memang berat, tapi tak akan pernah berat jika kamu tetap membuka lebar mata dan telingamu untuk timmu yang hebat ini. Kamu akan berkolaborasi dengan anggota tim agar bisa mewujudkan tim yang sempurna. Dengarkan masukan dari anggota tim agar tim benar-benar kuat. Kenapa penanggung jawab tim ini Bu Tenri letakkan di akhir? Biar dia menjadi pemimpin bukan hanya dari depan tapi di akhir juga dia akan menyokong bagaimana wujudnya debat versi kamu. Ya, mulai dari penataan kostumnya, kemudian mungkin ada gaya-gaya sendiri, kemudian dia akan mengatur kapan latihannya, kapan nantinya dia akan menentukan hari hanya untuk pengambilan videonya. Itu semuanya akan dipimpin langsung oleh penanggung jawab tim. Jangan kamu anggap masalah kalau ternyata dalam anggota timmu itu hanya satu penanggung jawabnya ya. Gak apa-apa. Belajar untuk menjadi pemimpin itu tidak harus menunggu nanti ketika kalian sudah hebat. Ya, belajar dari sekarang karena nantinya kamu akan jadi pemimpin. Entah itu di masyarakat, entah itu di dunia industri, entah nanti kalian akan menjadi pemimpin saat berada di jenjang perkuliahan. Siapkan diri untuk menampilkan performa terbaik dalam tim debat. Sudah ada tim debat ya. Ingat, ini adalah nama tim, anggota tim. Jadi kalian bergerak, berlatih, belajar atas nama tim. Pilihan mosinya Bu Tenri ingatkan sekali lagi. Kenapa sih harus diingatkan? Ya karena memang mosi ini menjadi landasan untuk penciptaan teks debat kamu ya begitu. Ingat ya tadi ya, teks debatnya satu kelas sama untuk masing-masing tim. Dan selamat menyusun teks debat ya tim. Teks debat tersebut akan dialihbahasakan menjadi sebuah video. Nah ini kejutan kalian. Video debat siap tayang dengan durasi 30 menit. Nah, semuanya akan sangat apik. Silahkan kalian ramu sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah tayangan debat dengan durasi 30 menit. Ya. Titip pesan ya untuk anggota tim yang masuk dalam frame kamera, fokus dengan mata lensa ya agar pembicara seakan-akan berbicara pada penikmat karya. Nah, seperti Bu Tenri nih kali ini, Bu Tenri menatap mata lensa sehingga kalian benar-benar bisa merasakan bahwa Bu Tenri memang berbicara untuk kalian.
Tuh, itu tuh yang ada di situ. Nah, itu. Baik, anak-anak hebat. Terima kasih dari Bu Tenri. Sangat panjang karena memang di sini ada dua bagian ya. Yang pertama menyusun teks debat dan yang terakhir adalah mengalih bahasakan teks debat itu menjadi sebuah tayangan video dengan durasi 30 menit. Terima kasih tim. Terima kasih kalian sudah belajar untuk menjadi sebuah tim yang apik, yang hebat, yang memang benar-benar ingin menyampaikan kesempurnaan debat. Alhamdulillahirrabbilalamin, ternyata materinya sangat panjang, sudah saya sampaikan dengan sedemikian rupa. Semoga penyampaian secara sederhana ini bisa menjadikan pemahaman kalian lebih dan lebih sempurna. Bu Tanri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.